Kobaran api dengan cepat melahap 3 ruangan Sekolah Dasar Negeri 1 Batanghari, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Senin sore. Petugas dibantu warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Api baru dapat dipadamkan setelah 2 jam kemudian usai melahap seluruh isi ruangan. Di ruang perpustakaan yang Kebakaran terjadi saat sekolah sudah dalam keadaan kosong. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di ruangan perpustakaan sekolah. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kabel udah aman nih mas. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, A-News melaporkan. Besar, habis total. Kayaknya rumah ini yang bahaya deh. Rumah Nadia Residen. Kobaran api menghanguskan sebuah bangunan semi permanen yang dijadikan tempat usaha produksi mebel di Kampung Pedurenan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sini bantu. Info kebakaran di Fortuner nih. Banyaknya material yang mudah terbakar serta hembusan angin yang kencang membuat api dengan cepat melahap bangunan tanpa tersisa. Nah, ini udah merembet kemana-mana. Waduh, sayang banget mebelnya. Kebakaran diduga akibat pembakaran sampah yang lupa dimatikan pemiliknya hingga merambat ke serbuk kayu dan membakar seluruh bangunan. Untuk tidak membakar sampah di area sekitar rumah karena dengan cuaca yang ekstrim bisa mengakibatkan perambatan, apalagi ketika bakar sampah ditinggal, karena kejadian beberapa hari ini diakibatkan oleh pembakaran sampah. Setelah 2 jam api akhirnya padam dengan 6 unit mobil pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. Tidak ada korban jiwa, kerugian masih dalam pendataan petugas dan kasusnya ditangani Polsek Jati Asih dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, A-News melaporkan. Halo, selamat pagi. Welcome back to Sindo Today. Selamat pagi Togi. Selamat pagi Lala, gimana kabarnya pagi hari ini? Kabar baik. Togi gimana kabarnya pagi ini Togi? Wah, harus semangat sih ya, karena semalam aku habis nonton bola. Okay. Dan Indonesia menang. Ya? Jadi antusias itu masih harus semangat. Kamu nggak nonton bola nggak semalam? Enggak, karena nggak ngerti bola Togi sebenarnya. Tapi itu dia kabar baik untuk Indonesia, ini untuk Piala Presiden ya, untuk AFF 2026. Kemarin tuh menang 5-1 ya kemarin. Indonesia 5-1 lawan siapa Togi? 5-1 lawan Kamboja. Oke, 5-1 lawan Kamboja. Kamboja. Nah, ada beberapa mungkin pemain yang seru untuk ditonton juga. Mungkin bagi pemirsa yang kemarin belum sempat nonton, bisa mungkin dicek di media sosial. Ada highlight-nya juga. Jadinya kita ini ya berharap ini ya dengan kemenangan melawan Kamboja ini stabil untuk melawan negara-negara lain ya. Oke, benar-benar. Berarti saya harus catch up juga nih Togi ya. Harus. Biar ngerti gitu ya. Biar ngerti. Walaupun mungkin kita nggak suka olahraga, mungkin entah itu tenis, entah itu basket, alangkah baiknya mungkin kadang-kadang kita ini ya harus bukan harus sih ingin mengetahui. Benar-benar. Cari ya sekilas aja gitu ya. Biar kita nyambung ngomong nyambung gitu ya. Benar. Baik, kita sabar dulu Misa, gimana kabarnya pagi hari ini? Anda menyaksikan Sindo Today. Ini program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Togi Sinaga dan saya Graciela Pangaribuan. Dan pemirsa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today pada hari ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia beritanya. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari olah TKP lanjutan kematian misterius Karungga mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono pecat 200 lebih pegawai non-ASN termasuk tenaga ahli. Kamboja tumbang 5-1 lawan timnas Indonesia di laga Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Ya, bisa kita awal informasi hari ini di mana akibat membakar sampah lahan Gunung Paseban, Desa Jelegong, Kutawaringin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, hangus terbakar. Ratusan hektar lahan di Kota Waringin Timur dan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah juga hangus terbakar.
Gunung Paseban, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terbakar. Warga panik, khawatir api merembet ke permukiman. Banyaknya rumput kering membuat api cepat membesar. Tugas kerahkan 6 unit damkar untuk padamkan api. Kebakaran diduga akibat warga membakar sampah. Polisi pun masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kebakaran lahan juga terjadi di Jalan Hiu Putih Lanjutan, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kobaran api dengan cepat menjalar di atas lahan gambut kering dan menghanguskan setidaknya 6 hektar lahan. Tim penanggulangan kebakaran hutan dan lahan diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya terus meningkat seiring berlangsungnya musim kemarau. Tercatat 109 titik kebakaran yang menghanguskan lebih dari 54 hektar lahan. Sementara di Kabupaten Kutawaringin Timur, kebakaran hutan dan lahan kian luas. Kebakaran lahan gambut ini terjadi hampir setiap hari di sejumlah kecamatan. Petugas berjibaku melokalisir api agar tidak merembet. Total kebakaran hutan dan lahan mencapai 176 hektar tersebar di 17 kecamatan. Saat ini Kabupaten Kutawaringin Timur berstatus siaga karhutla. Tim Liputan, News melaporkan. Lapak barang rongsokan di Padang, Sumatera Barat berujung ricuh. Pemilik lapak nekat mengacungkan senjata tajam ke petugas. Aksi penertiban penyalahguna fasilitas umum digelar Satpol PP Kota Padang di kawasan Jalan Kampung Kalawi berujung ricuh. Suasana memanas saat petugas menertibkan usaha barang rongsokan yang memanfaatkan trotoar dan badan jalan sebagai lokasi penumpukan barang. Tidak terima usahanya ditertibkan, pemilik lapak nekat mengeluarkan senjata tajam dan mengacungkannya ke petugas. Kericuhan berlanjut saat petugas berusaha mengamankan sebuah timbangan sebagai barang bukti dugaan pelanggaran. Pemilik usaha terus lakukan perlawanan dan berusaha merebut kembali barang hingga terjadi aksi tarik-menarik. Kita ambilkan tindakan mengambil suatu timbangan di lokasi tersebut. Yang bersangkutan melakukan perlawanan untuk mempertahankan barang atau timbangan tersebut. Namun kita tetap melakukan secara persuasif, secara monis kepada yang bersangkutan. Alhamdulillah barang tersebut kita amankan. Kemudian setelah nanti trotoar tersebut dikosongkan, nanti kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Karena di lokasi tersebut sering terjadi kemacetan di saat sore hari ini. Tindakan tegas ini dilakukan lantaran pemilik usaha dinilai melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum. Satpol PP Kota Padang menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan dan menindak tegas pelanggaran pengguna fasilitas publik di wilayah Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kesal permukiman terimbas debu penambangan semen, puluhan warga di Tuban, Jawa Timur nekat menghadang alat berat. Pasalnya, jarak lokasi tambang dan pemukiman hanya berkisar 200 meter. Tak tahan dengan polusi debu, puluhan emak-emak di Dusun Ngetuk, Desa Karanglo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, nekat menghentikan aktivitas tambang milik Semen Indonesia Pabrik Tuban. Aksi nekat emak-emak ini dilakukan dengan menghalau setiap alat berat yang hendak beroperasi. Bahkan sejumlah emak-emak menaiki kendaraan petugas keamanan untuk melampiaskan kemarahan. Amarah warga dipicu kondisi debu pekat hasil penambangan bahan semen yang masuk ke permukiman. Jarak tambang yang hanya 200 meter dari perumahan membuat debu tertiup angin kencang dan menyebabkan warga alami sesak nafas. Ini sudah berulang-ulang kali saya telepon, saya WA. Ternyata entah direspon atau enggak, saya kurang tahu. Masalahnya nyatanya Nggak ada balasan. Nyatanya masih berkeliaran sampai warga setempat ini beraksi ke klaser. Tutup blokir klaser ya. Gitu. Itu kan masalahnya satu, Mas ya. Yang kedua, ini masalah penyiraman, Mas. Penyiraman ini kok di istilahnya kurang memenuhi syarat gitu lah. Setelah aksi blokade selama 4 jam, warga akhirnya membubarkan diri dengan audiensi. Namun perwakilan perusahaan belum bisa mengambil keputusan lantaran jajaran pimpinan diketahui tengah berlibur.
Penundaan keputusan tersebut memicu kekecewaan warga. Warga mengancam jika tuntutannya tak dipenuhi, mereka akan menggelar aksi lebih besar lagi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ya, diduga sopir mengantuk satu unit mobil travel jurusan Padang Jambi terjun ke Sungai Batanghari yang berada di Desa Benteng Rendah, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batangsari, Jambi. Dalam peristiwa naas tersebut, 1 orang penumpang meninggal dunia. Sebuah mobil travel jurusan Padang Jambi mengalami kecelakaan terjun dan tercebur ke aliran Sungai Batanghari di Desa Benteng Rendah, Jambi, Senin pagi. Proses pencarian dan evakuasi dilakukan secara terpadu oleh Basarnas Jambi bersama BPBD Kabupaten Batanghari, TNI, Polri, serta dibantu masyarakat setempat. 1 orang penumpang meninggal dunia karena terjebak di dalam kendaraan yang tenggelam. Berdasarkan informasi awal, mobil travel membawa 3 orang penumpang, 2 orang berhasil menyelamatkan diri. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena pengemudi kelelahan dan mengantuk hingga hilang kendali saat melintasi kawasan Desa Benteng Rendah. Kendaraan kemudian keluar dari jalur dan terjun ke sungai. Telah terjadi kondisi membahayakan jiwa manusia dengan kecelakaan mobil travel masuk ke sungai dengan 3 korban, 2 selamat dan 1 orang terjebak di dalam mobil. Tim SAR gabungan langsung dikerahkan setelah terima laporan. Personil kantor SAR Jambi melakukan penyelaman di lokasi kejadian. Setelah melakukan penyelaman dan pengangkatan mobil, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban yang terjebak di mobil. Korban meninggal dunia atas nama Evi, 50 tahun. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka. Korban meninggal dunia sudah diserahkan ke pihak keluarga, sementara 1 penumpang dan supir mengalami luka ringan. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, kecelakaan beruntun melibatkan 2 truk dan 3 sepeda motor terjadi di flyover Kretek, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Minggu siang. Diduga akibat remblong, kedua truk terjun dari atas jembatan layang. Kecelakaan lalu lintas beruntun terjadi di ruas Jalan Nasional Paguyangan Bumi Ayu, tepatnya di flyover Kretek, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Insiden diduga karena truk alami remblong mengakibatkan 8 orang luka-luka, 1 diantaranya alami luka serius. Kecelakaan bermula saat truk pengangkut bahan benang melaju dari arah Paguyangan menuju Bumi Ayu. Saat melintasi flyover, truk diduga alami gangguan pada sistem pengereman sehingga supir hilang kendali. Truk kemudian menghantam bagian belakang truk bermuatan tisu lainnya yang melaju di depannya. Kerasnya benturan membuat truk yang ditabrak terdorong hingga menabrak 3 sepeda motor yang berada di jalur yang sama dan setelahnya terjun ke bawah flyover. Sementara truk yang menabrak terhenti dalam posisi tersangkut di bibir jembatan. Setelah tabrakan terjadi, kedua truk sama-sama kehilangan kendali. Melaju dari arah selatan menuju ke arah utara, yaitu tepatnya di flyover termasuk Paguyangan, Kecamatan Paguyangan. Diduga akibat kendala fungsi rem sehingga KBM truk tersebut menabrak KBM truk yang ada di depan. Kemudian setelah terjadi tabrakan dari belakang tersebut, KBM truk yang di depan tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya sehingga membanting setir ke arah kiri, kemudian jatuh di bawah flyover sehingga menimpa ada beberapa sepeda motor yang tertimpa truk yang di depan tersebut. Sejumlah personil unit Gakum Satlantas Polres Brebes dan Polsek Paguyangan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, mengevakuasi korban dan kendaraan serta mencegah kemacetan lebih panjang. Di informasi lainnya, pemirsa, tribun penonton dalam Kejurnas Drift seri ketiga ambruk di Gor Satrika, Purwokerto, Banyumas. Jumlah korban luka 83 orang dan polisi melakukan investigasi. Suasana meriah ajang Drift Speed Fest di Gor Satria Purwokerto, Jawa Tengah mendadak berubah menjadi kepanikan saat tribun besi yang mereka padati tiba-tiba ambruk. Penonton berjatuhan dan menimpa satu sama lain disertai jeritan minta tolong. Sejumlah penonton berupaya menyelamatkan korban dengan mengangkat rangka tribun yang ambruk.
Dari hasil pemeriksaan awal pihak kepolisian, diketahui akibat tiang besi penyangga tribun non-permanen roboh karena kelebihan beban. Selain itu, saat kejadian tengah berlangsung selebrasi dan drifter dengan melemparkan kaos kepada pengunjung di tribun VIP. Hal itu mengakibatkan penonton tidak beraturan sehingga beban tidak seimbang. Mengakibatkan karena itu non-permanen, tribun atau panggungnya adalah non-permanen, ya tentunya ada pergeseran itu, goyang segala macam, kemudian rubuh. Nah tentu ini masih dalam proses pemeriksaan kita, ya, yang mengakibatkan sehingga rubuhnya itu. Akibat peristiwa ini, tercatat 83 korban luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit di Banyumas. Polresta Banyumas masih melakukan penyelidikan terhadap peristiwa ambruknya tribun VIP kejuaraan nasional Drift Seri ketiga tahun 2026 di Gor Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi dalam kejadian tersebut. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Kepolisian polisi tetapkan 7 tersangka kasus bentrokan maut di Menteng, Jakarta Pusat. Tersangka dibagi dari klaster pengerusakan dan juga penganiayaan. Polda Metro Jaya menetapkan 7 tersangka dalam kasus bentrokan maut antar warga di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Sementara 3 orang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang. Bersama Polres Metro Jakarta Pusat terkait tentang pengerusakan gerobak makanan pedagang, ini sudah ditetapkan 3 orang tersangka. 4 orang tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi, termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Selanjutnya tentang perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Sebelumnya, bentrokan antar 2 kelompok warga terjadi di kawasan Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi. Bentrokan diduga dipicu perselisihan di sebuah warung penjual sarapan. Saat bentrokan berlangsung, petugas kepolisian berupaya melerai dan menghentikan aksi kedua kelompok. Namun karena banyaknya orang yang terlibat, bentrokan tetap menimbulkan korban. Akibatnya 1 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. 1 korban meninggal dunia setelah sempat mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Polisi memastikan kedua kelompok warga juga telah menyerahkan perkara ini kepada aparat kepolisian. Sementara petugas gabungan TNI Polri juga disiagakan meski aktivitas di lokasi kejadian telah kondusif. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, bentrok 2 kelompok di Menteng, Jakarta Pusat bukan dipicu pemuda yang menolak membayar dagangan seperti isu yang beredar sebelumnya. Polisi menyebut bentrok akibat kemarahan 2 pemuda yang tak terima ditegur usai menggeber motor di depan gerobak pedagang. Pasca bentrokan 2 kelompok warga di Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi, kondisi di lokasi saat ini sudah kondusif. Pedagang sudah kembali berjualan seperti sebelumnya. Menurut polisi, sebelum bentrok terjadi Minggu pagi, 2 pemuda penjaga lahan marah usai tak terima ditegur warga karena menggeber sepeda motor di depan lapak penjual nasi uduk. Kedua pemuda kemudian mengajak rekannya merusak gerobak hingga memicu kemarahan dan serangan balasan warga ke lahan yang ditempati kelompok pemuda. Warga sempat membakar bangunan dan 3 motor. Akibat bentrok, seorang korban tewas setelah sempat dilarikan ke rumah sakit, sementara 4 lainnya terluka. Banyaknya warga yang ikut dalam bentrokan sempat membuat polisi kesulitan meredam situasi.
Bahkan minggu malam polisi masih bersiaga dan melakukan sweeping senjata tajam di sekitar lokasi kejadian mencegah saling balas serangan. Saat ini motif yang kami terima bahwasannya ada 2 orang yang menggunakan kendaraan bermotor melewati jualan kita tahu bersama yaitu nasi uduk yang gerobaknya berdampak dirusak itu karena menggeber-geber motornya sehingga knalpot tersebut membuat kebisingan, ditegur tidak terima dan 2 orang itu mengajak teman-teman lainnya sejumlah 5 orang kembali ke lokasi. Mengantisipasi terjadinya bentrok susulan, polisi hingga kini masih berjaga di lokasi. Sementara 4 pelaku pengrusakan gerobak dan 3 pelaku penganiayaan yang menewaskan korban ditetapkan tersangka. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya sekelompok warga terlibat bentrok dengan gerombolan pemuda diduga mabuk di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu siang. Bentrokan antara warga Matraman dengan sekelompok pemuda terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Sekelompok pemuda yang menjaga sebuah lahan kosong di sekitar lokasi melakukan penyerangan secara brutal terhadap warga. Warga yang geram melakukan serangan balasan ke markas para pemuda tersebut. Saksi mata menyebut bentrokan bermula saat sejumlah pemuda berboncengan sepeda motor berknalpot brong menggeber gas di sekitar lokasi. Teguran dari warga karena suara bising justru membuat pemuda tersebut marah. Pemuda bermotor datang kembali bersama rekannya dan langsung melakukan penyerangan hingga merusak lapak pedagang. Akibatnya sejumlah orang terkapar dan terluka parah. Awalnya sih itu kayak orang timur gitu. Bawa motor, knalpotnya berisik, digeber-geber. Sama dia gak terima gitu, ada yang negur orang yang lagi makan di saya. Terus gak lama kemudian manggil abang-abangnya datang. Udah langsung kejadian. Petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna memadamkan markas kelompok pemuda yang dibakar massa. Kondisi di lokasi masih mencekam dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Misa pengeroyokan terhadap seorang guru sekolah dasar oleh sekelompok pelajar di Balikpapan, Kalimantan Timur viral di media sosial. Polsek Balikpapan Timur menetapkan 3 tersangka terdiri dari 1 orang dewasa dan 2 anak berhadapan dengan hukum. Seorang guru SD di negeri Balikpapan Timur menjadi korban pengeroyokan setelah menegur seorang siswa SMA yang merokok. Dalam video yang viral, tampak korban mengendarai motor mendatangi sekelompok pelajar yang sedang merokok. Lantaran tak terima ditegur, para pelajar tersebut melakukan pemukulan hingga korban mengalami luka pada bagian wajah. Pasca kejadian, Polsek Balikpapan Timur menetapkan 3 tersangka, yaitu 1 orang dewasa dan 2 orang berstatus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Menetapkan 3 orang tersangka, terdiri dari 1 orang dewasa, inisial JS, dan 2 orang ABH. Untuk yang dewasa sudah kami lakukan penahanan. Polisi telah menahan 1 orang tersangka dewasa, sementara 2 orang berstatus anak berhadapan dengan hukum masih dalam pemeriksaan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang polisi diserang senjata tajam saat membantu mediasi persisihan warga di Kabupaten Konawe. Pelaku tidak terima ditegur karena membuat keributan. Direkam oleh warga, peristiwa seorang pria berinisial GS menyerang anggota polisi saat proses mediasi bersama warga di rumah kepala desa. Peristiwa ini terjadi di Desa Otowatu, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Kendari, Sulawesi Tenggara. Kejadian ini berawal saat Aibtu Zaidan bersama dengan Kanit Patroli Polsek Soropia, Aibtu AS, melaksanakan patroli rutin dan mendapat permintaan membantu mediasi dari Kepala Desa Otowatu.
Di tengah proses mediasi, pelaku datang dan membuat keributan. Petugas bersama kepala desa kemudian menegur dan meminta pelaku untuk meninggalkan lokasi. Tidak terima ditegur. Pelaku sempat menendang kursi sebelum pergi. Namun tidak lama kemudian pelaku kembali sambil membawa badik dan berteriak mencari petugas kepolisian. Meski telah diimbau agar tenang dan pulang ke rumah, pelaku tiba-tiba saja mencabut badik dan menusuk Aibtu Zaidan. Pelaku juga sempat mengejar Aibtu AS sebelum akhirnya berhasil dihalau oleh warga yang berada di lokasi. Terima untuk dimediasi, dia maunya baku hantam katanya. Saya mau baku hantam. Akhirnya dengan begitu kondisinya dia serang anggota polisi yang bertugas saat itu. Di sini alhamdulillah dapat dielakin, tapi kena sayatan hasil dari badik tersebut. Tersangka kita kenakan pasal berlapis. Setelah kejadian, petugas langsung melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku serta barang bukti berupa 1 bilah badik dan 1 lembar baju dinas milik korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal kepemilikan senjata tajam tanpa hak serta perlawanan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, operasi pengungkapan dugaan kasus narkoba di Kabupaten Beren, Aceh berakhir tragis. Ya, seorang anggota polisi militer tewas saat menghadang mobil pengedar narkoba di depan SPBU. Insiden terjadi saat polisi melakukan operasi penangkapan terhadap pelaku narkotika di Jalan Juli, Takengon, Biren. Dalam operasi, prajurit TNI dari Satuan Polisi Militer Biren, Pratu Galuh Nugraha, tewas tertembak. Saat itu, polisi tengah melakukan pengepungan terhadap 4 pelaku terlibat peredaran narkoba. Korban turut membantu proses penghadangan mobil pelaku yang melaju kencang. Namun, korban justru terkena tembakan hingga menewaskan korban. Yang bersamaan, seorang warga di sekitar lokasi yang belakangan diketahui merupakan anggota TNI atas nama Pratu Galuh Nugraha yang berdinas pada Satuan Polisi Militer Kodam Iskandar Muda bergerak menuju badan jalan. Ini menunjukkan naluri prajurit penegak hukum yang sangat luar biasa. Sehingga Pratu Galuh Nugraha tergerak dan membantu polisi untuk menghentikan kendaraan pelaku dengan cara memindahkan palang besi yang ada dari area SPBU tersebut untuk dijadikan penghalang. Namun dalam rangkaian peristiwa tersebut, korban kemudian ditemukan mengalami luka tembak terkena peluru rekoset. Bisa curiga alarm CCTV rumah terhubung ponsel berbunyi, seorang warga merekam kasus perampokan di rumahnya di Cipayung, Jakarta Timur. Warga mengamankan 2 perampok yang sempat mengancam dengan benda menyerupai senjata api. Warga menghakimi 2 pria yang kedapatan melakukan perampokan di rumah di Cipayung, Jakarta Timur. Kedua pelaku merupakan residivis masuk ke rumah warga yang ditinggal beribadah ke gereja. Aksi perampokan gagal setelah alarm kamera CCTV terhubung ke ponsel korban berbunyi. Korban segera menghubungi pengurus lingkungan hingga warga melakukan pengepungan. Menakuti warga, pelaku mengancam dengan benda menyerupai pistol yang ternyata adalah korek api. Uang 2 juta rupiah dan 1 lembar $100 Amerika jadi barang bukti. Pemirsa, polisi Resort Tabanan Bali mengamankan 5 tersangka yang diduga melakukan aksi massa hingga tewasnya seorang warga yang diduga mencuri seekor ayam aduan. Saat kejadian, korban terbukti mencuri ayam dan residivis kasus yang sama di tahun 2018 lalu. Polisi mengamankan 5 tersangka yang diduga melakukan aksi massa hingga korban tewas. 5 tersangka berinisial B, C, W, dan S. Kini polisi tengah melakukan pemeriksaan terkait peran masing-masing tersangka. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya potongan besi dan bambu yang digunakan pelaku menganiaya korban. Karena saat ini kami sudah mengamankan tersangka sebanyak 5 orang dewasa. Seluruhnya adalah berjenis kelamin laki-laki atau pria.
dan juga ada beberapa barang bukti yang sudah kita amankan. Sebelumnya, seorang bocah perempuan memanggil-manggil ayahnya yang sudah tidak bernyawa sambil menangis. Momen pilu putri bungsu korban menangisi jenazahnya viral di media sosial. Ayahnya tewas setelah diamuk massa usai diduga melakukan pencurian ayam di wilayah Culegi, Desa Batunya Batu Riti, Tabanan, Jumat dini hari. Tak hanya itu, massa juga membakar sepeda motor yang diduga digunakan oleh korban. Saat ini, kelima tersangka pelaku pengeroyokan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Tabanan, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Truk trailer bermuatan kertas menabrak 2 truk dan sejumlah pengendara sepeda motor di Pasuruan, Jawa Timur. Ya, kecelakaan mengakibatkan 4 nyawa melayang akibat rem truk blong. Inilah detik-detik kecelakaan maut di Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin pagi. Truk trailer mengangkut gelondongan kertas dari arah selatan menuju utara menabrak 2 truk, yakni kol diesel dan truk tangki air dan sejumlah pemotor. Kendaraan truk terpental ke jalur berlawanan hingga terguling dan menewaskan 4 orang. Sementara kendaraan truk trailer bisa berhenti usai menabrak rumah di samping jalan raya setempat sejauh ratusan meter dari tempat kejadian. Diduga rem truk trailer blong dalam muatan berat di kondisi jalan menurun. Ya, informasi dari warga sekitar pagi tadi sekitar jam 6 lebih sedikit, kendaraan ini melaju dari arah selatan, trailer ini. Jadi tepat di depan Indoput, Kepol 9 itu menghantam kendaraan, sehingga kendaraan yang dihantam itu nyebrang jalan berlawanan arus. Itu juga terjadi kecelakaan. Terus akhirnya kendaraan ini tetap melaju dari arah selatan ke utara. Nabrak ini ya? Ya, nabrak beberapa rumah, akhirnya berhenti setelah nabrak rumah yang terakhir ini. Sopir trailer terjepit di kabin kepala kendaraan truk selama berjam-jam. Tim Basarnas Surabaya diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Evakuasi sendiri emang yang paling sulit atau mendapat kesulitan adalah yang kita mengevakuasi korban yang berada di himpitan truk atau di dalam truk ya. Petugas lantas Polres melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Kita masih dalami, kita nanti dari unit Gakum, kita masih belum bisa menyimpulkan. Nanti dari unit Gakum yang akan melaksanakan penyelidikan. Sementara itu, arus lalu lintas mengalami kemacetan dan kembali normal setelah satu persatu bangkai kendaraan dievakuasi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Diduga supir mengantuk, 1 unit mobil travel jurusan Padang Jambi terjun ke Sungai Batanghari yang berada di Desa Benteng Rendah, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi. Ya, dalam peristiwa tersebut, ini 1 orang penumpang meninggal dunia. Sebuah mobil travel jurusan Padang Jambi mengalami kecelakaan terjun dan tercebur ke aliran Sungai Batanghari di Desa Benteng Rendah, Jambi, Senin pagi. Proses pencarian dan evakuasi dilakukan secara terpadu oleh Basarnas Jambi bersama BPBD Kabupaten Batanghari, TNI, Polri, serta dibantu masyarakat setempat. 1 orang penumpang meninggal dunia karena terjebak di dalam kendaraan yang tenggelam. Berdasarkan informasi awal, mobil travel membawa 3 orang penumpang, 2 orang berhasil menyelamatkan diri. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena pengemudi kelelahan dan mengantuk hingga hilang kendali saat melintasi kawasan Desa Benteng Rendah. Kendaraan kemudian keluar dari jalur dan terjun ke sungai. Telah terjadi kondisi membahayakan jiwa manusia dengan kecelakaan mobil travel masuk ke sungai dengan 3 korban, 2 selamat dan 1 orang terjebak di dalam mobil. Tim SAR gabungan langsung dikerahkan setelah terima laporan. Personil kantor SAR Jambi melakukan penyelaman di lokasi kejadian. Setelah melakukan penyelaman dan pengangkatan mobil, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban yang terjebak di mobil.
Korban meninggal dunia atas nama Evi, 50 tahun. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka. Korban meninggal dunia sudah diserahkan ke pihak keluarga, sementara satu penumpang dan supir mengalami luka ringan. Dari Batanghari Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Pihak kepolisian menyisir rekaman CCTV di sekitar klinik Morden untuk menyusun kronologi utuh kematian diduga Karungga X Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, selain itu, polisi ini menyisir rekaman kamera CCTV di sekitar klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk mengusut kasus kematian Sutrimo yang diduga Karungga X Jampitsus Febri Adriansyah. Aparat kepolisian memasang garis polisi di gerbang dan pintu masuk klinik modern. Langkah ini dilakukan guna mengusut tuntas misteri kematian Sutrimo. Tak hanya di gerbang depan, garis polisi juga tampak mengikat pintu masuk utama klinik. Tim penyidik juga mencari dan meminta keterangan dari sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi saat korban ditemukan untuk menyusun kronologi secara utuh. Ya pemirsa, sebelumnya Kepala Staf Rumah Tangga Ex Jampitsus Febri Adriansyah ditemukan tewas di sebuah klinik. Ya, dalam informasi tersebut, Sutrimo meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa. Ya, bisa Sutrimo, Kepala Rumah Tangga Ex Jampitsus Febri Adriansyah ditemukan tewas tak wajar. Korban tewas dengan mulut berbusa. Korban sempat dilarikan ke sebuah klinik. Korban juga sempat ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru dan dinyatakan telah meninggal dunia. Dikabarkan Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Almarhum Sutrimo dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. Tinggal itu. Pemirsa, peristiwa kematian Kepala Urusan Rumah Tangga Ex Jampitsus mengundang misteri. Ya, pasalnya peristiwa ini terjadi pasca pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah. Ya, pada tanggal 23 Juli 2026, berlokasi di Keramat Pelak, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, rumah pribadi Ex Jampitsus Febri Adriansyah. Sutrimo, Kepala Urusan Rumah Tangga Febri, mengeluhkan sakit lambung ke saudaranya. Pada 23 Juli 2026, berlokasi di halaman Klinik Morden Keramat Pelak, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Klinik Morden sudah lama tak beroperasi. Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri di halaman Klinik Morden. Sutrimo pun dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Tiba di rumah sakit, Sutrimo dinyatakan meninggal dunia. Ya, pada tanggal 28 Juli 2026, penyidik Kejaksaan Agung menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU. Febri diperiksa selama kurang lebih 10 jam di gedung utama Kejaksaan Agung. Febri tak mengenakan rompi tahanan dan Febri ditahan di rutan KPK. Tanggal 26 Juli 2026, polisi mendatangi Klinik Morden dan melakukan olah TKP. Ditemukan barang bukti diantaranya berupa kotak hitam, bantal, spray berwarna hijau, 1 unit sepeda motor diduga milik almarhum dan sejumlah barang lainnya. Menjenguk Ex Jampitsus Febri Adriansyah di rutan KPK, kuasa hukum tegaskan Febri tak mendapat perlakuan khusus sebagai tahanan. Ya, hari keempat Ex Jampitsus Febri Adriansyah di rutan KPK mendapat kunjungan dari tim kuasa hukum Febri Diansyah. Kuasa hukum tegaskan kliennya dalam kondisi baik dan tidak mendapat perlakuan istimewa di dalam rutan KPK. Melalui kuasa hukum, Ex Jampitsus Febri Adriansyah juga meminta isu di publik jelas, termasuk soal kepemilikan dan sumber barang bukti sitaan yang jumlahnya fantastis. Menurut Febri, masih banyak wilayah abu-abu ini atau samar secara hukum yang harus bisa dibuktikan penyidik. Poin utamanya adalah ada begitu banyak
wilayah yang abu-abu, wilayah yang samar secara hukum saat ini yang belum clear. Tentu ini dari pandangan kami ya. Nah, wilayah yang samar-samar dan wilayah yang abu-abu inilah yang seharusnya bisa diklirkan dengan bukti-bukti yang ada. Itu kewenangan dari penyidik di Kejaksaan Agung. Kami menghormati kewenangan tim penyidik Kejaksaan Agung tersebut. Dua tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah dan Don Rito sudah ditahan. Ya, hingga kini belum diketahui siapa pemilik 74 kg emas dan 543 miliar rupiah. Walaupun dua tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah dan Don Rito sudah ditahan, namun ada satu teka-teki yang belum terpecahkan. Siapa pemilik 74 kg emas dan 543 miliar rupiah hasil penggeledahan Kortas Tibidkor? Febri sempat mengaku jika rumah di Sentul adalah miliknya, namun tidak dengan barang-barang yang ada di dalamnya. Tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampisus, dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan. Tiba-tiba saja melalui pengacaranya, Don Rito mengaku jika emas dan uang yang disita polisi di rumah Febri adalah miliknya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kedua, yang pasti itu ada pihak yang secara legal menyerahkan. Sepekan kemudian, 24 Juli, Febri Adriansyah menyusul Don Rito. Penyidik Kejagung menetapkannya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Sebelum digelandang ke rutan KPK, Febri sempat melontarkan teka-teki tentang emas dan uang yang disita polisi di rumahnya. Jalan. Biar jaksa penyidik ya. Ini masukkan ke Teka-teki yang dilempar Febri harus dibuktikan oleh penyidik. Ahli hukum pidana menyebut jika uang dan emas di rumah Febri hasil titipan, kemungkinan besar penitipnya adalah pengusaha atau atasan Febri sendiri. Nah, itu kan menjadi pertanyaan, ya, menjadi punya siapa itu? Ya, penyidik bisa membuktikan bahwa itu adalah miliknya, dan kalaupun kemudian dia berargumen bahwa itu dia dititipin, nah pertanyaannya adalah siapa yang berani nitip ke dia? Kan kemungkinannya ada dua. Yang berhubungan secara struktural birokrasi gitu ya kan, artinya atasannya atau temennya satu-satu eselon, sama-sama eselon 1 gitu ya kan, bisa seperti itu kan, atau orang lain yang punya hubungan bisnis dengan dia. Kini si pelempar teka-teki sudah dipenjara dengan tudingan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sementara tim Sembilan Kejagung tidak menjelaskan lebih detail kasus TPPU yang dilakukan mantan jaksanya itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Peri Warjio resmi mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Ya, pemerintah menunjuk Destri Damayanti sebagai pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia hingga Gubernur definitif ditetapkan. Presiden Prabowo Subianto resmi menerima pengunduran diri Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah kini menindaklanjuti proses administrasi dengan menyiapkan keputusan Presiden mengenai pemberhentian Peri secara hormat sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan surat pengunduran diri Peri telah diterima Presiden dan diproses berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Pemerintah mengapresiasi atas pengabdian Peri yang memimpin Bank Sentral selama sekitar 7 tahun. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah juga menunjuk Destri Damayanti sebagai pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia hingga Gubernur definitif ditetapkan. Tim Liputan IDXNO.
Pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti memastikan operasional Bank Sentral tetap berjalan normal setelah terjadinya pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia. Ya, BI akan terus fokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Indonesia Destri Damayanti memastikan operasional Bank Sentral tetap berjalan normal setelah terjadinya pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia. Ia menegaskan seluruh tugas dan kewenangan Bank Indonesia akan tetap dilaksanakan secara optimal sesuai amanat undang-undang. Destri menyampaikan Bank Indonesia akan terus fokus menjalankan mandat utamanya, yakni menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Destri mengatakan pelaksanaan mandat tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi dunia usaha. Dengan kondisi ekonomi yang stabil, sektor real diharapkan dapat terus tumbuh dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Destri menambahkan Bank Indonesia juga akan tetap berpegang pada prinsip tata kelola kelembagaan yang baik dan profesionalisme dalam setiap pengambilan kebijakan. Selain menjaga independensi, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah agar kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan dapat saling mendukung dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Kita ke informasi lain, pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih memburu tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya senilai 10,2 miliar rupiah. Ya, hingga saat ini Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Usai menetapkan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya Khairul Anwar sebagai tersangka dugaan korupsi dana operasional sebesar 10,2 miliar rupiah, penyidik Kejati Jawa Timur mulai memburu tersangka lain. Pengembangan kasus dilakukan dengan memeriksa saksi-saksi tambahan. Kejati Jatim menduga tersangka lebih dari 1 orang. Apalagi dugaan korupsi dilakukan sudah sejak lama. Korupsi itu dimanapun tidak ada yang berdiri sendiri, pasti ada hal yang lain atau pihak lain. Jadi perkara ini masih terus kami dalami oleh penyidik. Pengumpulan alat bukti tentunya terus dilakukan untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain, tentu kami masih menunggu fakta dari hasil penyelidikan tim yang dalam ini kalau ditemukan adanya cukup bukti, maka tentu kami lakukan pengembangan. Kasus korupsi dana operasional KBS berhasil terungkap usai adanya laporan dari masyarakat pada tahun lalu. Mantan Direktur KBS periode 2016-2024 Khairul Anwar diduga melakukan korupsi dana operasional senilai 10,2 miliar rupiah. Khairul Anwar diduga mempermainkan dana operasional seperti biaya pakan satwa hingga sarana dan prasarana di Kebun Binatang Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengumumkan pihaknya memberhentikan ratusan pegawai dalam upaya bersih-bersih di tubuh internalnya guna memperbaiki tata kelola makan bergizi gratis. Ya, bisa hal ini disampaikan Kepala BGN yang baru Sudaryono usai rapat bersama jajarannya siang kemarin. Sudaryono tak menampik perilaku koruptif menjadi salah satu persoalan utama di Badan Gizi Nasional. Maka dari itu Sudaryono memastikan BGN ini akan memiliki budaya kerja yang baru dan tegas dalam menindak para pelanggar. Salah satu langkah nyata yang diambil Kepala BGN adalah memberhentikan 261 pegawai yang bermasalah. Saya hormati. Per hari ini, tanggal 27 Juli 2026, kami mencoba untuk bersih-bersih. Kami mencoba untuk kemudian yang melanggar kami berikan sanksi
dan hari ini kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non ASN ya, yang terdiri dari 2.224 pegawai non ASN dan 37 tenaga ahli. Pegawai non ASN ini diberhentikan salah satu dan paling besar adalah karena diduga adanya pelanggaran, tidak disiplin dan lain-lain. Selanjutnya proses hukum. Ini passwordnya mana sih? Udah nggak usah deh, kalau nggak bisa di zoom gitu nggak usah. Ya, di ini aja. Semua di zoom. Nah, itu aja. Nah, nggak bisa. Selanjutnya kami telah memproses, ada temuan 9 melakukan pelanggaran berat atau disiplin berat. Ini adalah ASN dan P3K, dan besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemecatan. Dan ditemukan 39 disiplin ringan yang kemudian akan kami mutasi, kami demosi, dan kami akan berikan sanksi administrasi maupun sanksi peringatan. Selain itu, kami telah menemukan ada 883 dapur yang kami suspend per hari ini, yang terdiri dari 98 di wilayah 1 wilayah Sumatera, 311 di wilayah Jawa dan Madura, dan wilayah 3 424 dengan total sebagaimana di layar 833. Dapur yang disuspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu, misalnya dulu kan disuspend tapi tetap dibayar. Kalau ini udah suspend, tutup, nggak dibayar. Sementara itu, pemirsa, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan pemerintah berkomitmen terus memperbaiki kinerja program makan bergizi gratis. Ya, salah satunya menertibkan 414 SPPG yang belum beroperasi tapi menerima pencairan anggaran sehingga ratusan miliar rupiah berhasil dikembalikan ke kas negara. Temukan 414 SPPG yang belum beroperasi tetapi telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda sehingga ratusan miliar rupiah berhasil dikembalikan ke kas negara. Selain itu, dibentuk 11 tim reformasi untuk memperkuat tata kelola MBG yang memfokuskan program kepada kelompok yang paling membutuhkan, serta memperkuat organisasi dengan menghadirkan tenaga profesional dari beberapa kementerian dan lembaga. Kembali bersama kami di Sindo Today, pemirsa. Tim pemadam kebakaran Spanyol terus berjuang memadamkan kebakaran yang telah melalap ratusan ribu hektar hutan. Akibat kebakaran hebat ini, 50.000 warga harus diungsikan. Anggota militer Spanyol menggelar operasi pemadaman saat kobaran api terus meluas di hutan Burgo Hondo di Sotelo de la Arada, Spanyol. Setelah menghanguskan lebih dari 153.000 hektar hutan, kebakaran ini menjadi kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Spanyol. Bencana ini memaksa 50.000 warga Spanyol untuk dievakuasi. Pihak berwenang sedang menyelidiki penyebab pasti kebakaran setelah petugas menangkap seorang tersangka. Sementara itu, di Alto de Mijares, Provinsi Castellón, Spanyol, petugas pemadam kebakaran terus berjuang memadamkan kebakaran hutan. Kebakaran di dekat Laval de Uixo menghanguskan lebih dari 6.500 hektar hutan dalam sehari. 30 pesawat dikerahkan untuk mengatasi kobaran api. Kebakaran ini memaksa 16.000 orang dari 18 wilayah untuk mengungsi. Ya, bisa kebakaran hutan di Lelos Grand, Prancis ini telah menghanguskan 42.000 hektar lahan. Peristiwa ini memaksa sekitar 1,4 juta orang mengungsi. ...2.500 petugas damkar dikerahkan untuk memadamkan api yang melalap lahan dan permukiman warga di Bordeaux, Prancis. Selain petugas damkar, 18 pesawat, 1.500 personel militer, 1.200 polisi juga dikerahkan untuk memadamkan api.
115.000 hektar lahan telah terbakar di seluruh Prancis sejak awal tahun 2026. Sejumlah relawan berjibaku memadamkan bara api usai kebakaran melanda Giron, Prancis. Setidaknya 250 rumah telah hangus terbakar di seluruh Giron. Kebakaran di Giron juga menghanguskan 42.000 hektar lahan. En fait, on arrose les tours pour éviter que ça reparte. Donc, on essaie de faire tout le tour du point qui a brûlé là. Parce que si vous faites rien, qu'est-ce qui se passe? Ça peut continuer à prendre et puis embraser la forêt qui est derrière. Sebanyak 175 rumah di kota La Porte, Bordeaux, Prancis hancur usai kebakaran melanda wilayah ini. Akibat bencana ini, 250.000 orang di Prancis terpaksa dievakuasi. Pemirsa, topan nol menerjang kota Huizhou, Provinsi Guangdong, China. Peristiwa ini pun membuat aktivitas warga terganggu. Ya, topan nol membawa hujan lebat, angin kencang dan gelombang laut tinggi menerjang kota Huizhou dan seluruh provinsi di Provinsi Guangdong, China. Sejumlah rekaman video menunjukkan hembusan angin kencang dan hujan deras menerjang berbagai lokasi termasuk fasilitas pembangkit listrik. Menurut pihak berwenang, topan nol yang ke-12 tahun ini mendarat di Huizhou sejak Minggu pagi, membawa cuaca buruk ke Guangdong dan Provinsi Fujian. Ya, topan nol juga membuat transportasi di seluruh wilayah China Selatan lumpuh. Evakuasi massal pun dilakukan pemerintah China untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Pemerintah China mengaktifkan respon penanggulangan bencana nasional setelah topan nol menghantam Provinsi Guangdong. Topan yang membawa hujan deras disertai angin kencang membuat seluruh transportasi lumpuh di seluruh China Selatan. Lebih dari 800 penerbangan dibatalkan, sementara para penumpang menunggu di dalam gedung terminal bandara untuk berlindung dari topan. Evakuasi massal pun dilakukan guna mencegah jatuhnya korban jiwa. Tim penanggulangan bencana Tiongkok mengirim sejumlah tim ke daerah yang terkena dampak dan melakukan evakuasi massal untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Pemerintah China pun melokasikan 100 juta yuan untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak. Pemirsa, 10 orang tewas dan 23 luka-luka akibat banjir bandang yang menerjang kawasan wisata Shuangximen di barat laut Provinsi Gansu, China. Sejumlah wisatawan yang berada di lokasi pun terjebak hingga harus dievakuasi petugas. Rekaman video menunjukkan air banjir menerjang lokasi wisata Shuangximen di barat laut Provinsi Gansu, China. Tim penyelamat melakukan pencarian di area terdampak untuk memandu para pengunjung wisata untuk dievakuasi ke tempat aman. Sedikitnya 10 orang tewas dan 23 orang lain mengalami luka-luka saat banjir bandang menerjang kawasan wisata Shuangximen, Provinsi Gansu, China. Peristiwa ini pun membuat sejumlah wisatawan yang berkemah di tepi sungai terjebak banjir. Sebanyak 247 orang dievakuasi, sementara korban luka dibawa ke rumah sakit di seluruh wilayah tersebut. Pihak berwenang China menjelaskan banjir bandang terjadi akibat curah hujan lebat di hulu sungai di kota Huichuan. Sementara itu, banjir bandang menerjang negara bagian Assam di India. Banjir menghancurkan bangunan hingga puluhan orang dilaporkan hilang karena terseret air. Banjir bandang dahsyat telah menghancurkan distrik Sivasagar di India, merusak properti dan meninggalkan jejak lumpur dan puing-puing di negara bagian Assam Timur Laut. Bangunan runtuh, kendaraan hancur, dan tumpukan puing berserakan saat warga setempat memeriksa dampak bencana tersebut. Seluruh titik kota tersebut terendam dalam hitungan jam ketika air banjir menerjang daerah tersebut. Hewan ternak warga pun tewas akibat bencana ini, sementara sejumlah keluarga kekurangan makanan atau air. Warga setempat mengatakan beberapa orang hanyut terseret banjir.
Sementara lumpur tebal dan bangkai ternak yang mati kini menutupi sebagian besar wilayah desa yang terdampak. Pihak berwenang mengaitkan banjir tersebut dengan curah hujan ekstrim dan hujan deras yang dilaporkan terjadi di perbukitan Nagalan. Menurut Otoritas Manajemen Bencana Negara bagian Assam, hampir 655.000 orang masih terdampak di 6 distrik. Sementara jumlah korban jiwa akibat banjir tahun ini telah meningkat menjadi 66 orang. Pemirsa, 45 orang berhasil diselamatkan setelah sebuah kapal kargo Vietnam tenggelam akibat cuaca buruk Laut China Selatan. Inilah awak kapal kargo Vietnam yang terombang-ambing di Yongsu Reef, Laut Cina Selatan. 29 orang kru kapal kemudian dinaikkan ke atas kapal penyelamat Tiongkok. Sebelum tenggelam, kapal Khoi Nguyen 18 Vietnam diketahui membawa 62 orang kru. Operasi lebih lanjut meningkatkan jumlah orang yang diselamatkan menjadi 45 orang. Petugas SAR masih mencari 17 orang lainnya yang hilang. Pemirsa, Filipina, Amerika Serikat, dan Jepang menyelesaikan latihan gabungan Angkatan Laut dan Udara selama 5 hari di Laut Filipina Barat. Kapal perang Filipina, Amerika Serikat, dan Jepang berlayar dalam formasi selama kerjasama maritim multilateral ke-17 yang diadakan 21 hingga 25 Juli 2026. Menurut Angkatan Bersenjata Filipina, latihan ini mencakup pengisian bahan bakar di laut, operasi helikopter, dan pengawasan maritim yang melibatkan ketiga negara. Filipina, Amerika Serikat, dan Jepang menjalin komitmen bersama untuk keamanan maritim, kebebasan navigasi, dan hukum internasional di Laut Filipina Barat. Latihan ini berlangsung di tengah ketegangan antara Manila dan Beijing terkait wilayah sengketa di Laut China Selatan. Pemirsa, konflik antara Arab Saudi dengan Houthi terus berlanjut. Arab Saudi kembali melancarkan serangan ke Yaman. Ya, pasukan Houthi di Yaman berhasil menembak jatuh sebuah drone Akinci buatan Turki. Drone ini dioperasikan oleh Arab Saudi. Drone jatuh dan terbakar di wilayah Padang Pasir, Yaman. Drone Akinci ini merupakan pesawat tanpa awak berteknologi tinggi dengan nilai sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat. Ya, ribuan warga Yaman berkumpul di Al-Sabin Square, ibu kota Sanaa. Aksi ini merupakan unjuk rasa warga untuk mendukung Angkatan Bersenjata Yaman. Warga Yaman menggelar unjuk rasa massal untuk mendukung Angkatan Bersenjata yang mengumumkan larangan pelayaran atau blokade maritim yang menargetkan Arab Saudi. Aksi ini terjadi sebagai balasan atas blokade dan serangan udara yang dilakukan oleh pihak koalisi pimpinan Saudi terhadap Bandara Internasional Sanaa, Yaman. Blokade ini akan mengancam jalur pelayaran vital Selat Bab al-Mandeb, tempat lalu lintas minyak mentah dan perdagangan global melintasi terusan Suez. Juru bicara militer Yaman, Jenderal Yahya Sare, menyatakan bahwa blokade laut bagi kapal-kapal terkait Arab Saudi akan segera berlaku. Ya, sejumlah orang syahid dan terluka usai serangan drone Zionis Israel menargetkan kamp Jabalia, Gaza, Palestina. Warga dan petugas medis berusaha secepat mungkin membawa korban genosida Israel ke dalam rumah sakit di Gaza. Para korban diketahui diserang drone Israel saat mengendarai motor di kamp Jabalia, utara Gaza. 1 orang syahid dan 3 terluka akibat serangan keji Zionis Israel. Pemirsa, Masjid Al-Rahmah di Kusra, Selatan Nablus mengalami kerusakan akibat dugaan serangan pembakaran oleh pemukim Israel. Insiden ini terjadi di tengah rentetan kekerasan antar pemukim di tepi barat bagian utara. Masjid Al-Rahmah yang masih dalam tahap pembangunan di kota Kusra, Selatan Nablus, rusak akibat terbakar. Dinding menghitam, barang-barang terbakar, dan puing-puing berserakan di lantai masjid. Masjid Al-Rahmah ini diduga dibakar oleh pemukim Israel.
Warga menuding serang pemukim semakin sering terjadi. Mereka mengaku rumah dan harta benda kerap menjadi sasaran. على صوت غريب طلعت على بلكوني هنا انا ساكن هنا في الدار هاي بحرت هذا النار مولعها شايف لما طلع الحريق انا والله فكرت على اول شيء لما بحرت لو فيك تابع في الابري هنا في ورا التنك هنا احنا كنا ما حكي في ما حكي احنا مش متريحين احنا مش متريحين يعني فيش يوم الا بصير عندنا مشاكل هان في هان بؤر استيطانيه هالساعة من بوريك اياها هذول بيطيحوا من ما بخلولاش في حالنا اخوي ساكن هنا شايفه سرقوا له عنزات وسرقوا له تنك ميه وروح المثل عشاك امبارح. Militer Israel menyatakan tengah menyelidiki insiden tersebut dan mengutuk aksi perusakan tempat ibadah. Sementara itu, ketegangan di wilayah Nablus terus meningkat setelah bentrokan yang menewaskan dan melukai sejumlah warga Palestina maupun Israel. Pemirsa, Mercy Indonesia menyalurkan bantuan 180 paket daging kepada staf Mercy Indonesia Medical Center di Al-Mawasi, Khan Yunis, Gaza. Bantuan ini merupakan bentuk dukungan dan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang terus memberikan layanan untuk masyarakat Gaza, Palestina. Setiap staf menerima 3 kg daging dengan harga 35 shekel atau sekitar Rp204.000. Setiap hari, staf Mercy Indonesia Medical Center di Al-Mawasi, Khan Yunis, Gaza melayani 1.000 hingga 1.200 pasien. Di tengah keterbatasan akibat blokade dan serangan penjajah Israel, para tenaga kesehatan di Mercy Indonesia Medical Center berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga Gaza. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Polisi menggelar olah TKP lanjut terkait kematian penjaga rumah sekaligus kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, dari olah TKP yang dilakukan sekitar pukul 1 siang kemarin, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya kotak hitam, bantal beserta sprei berwarna hijau, serta sejumlah barang lainnya. Sebelumnya polisi juga sempat mendapat kendala dalam mengungkap penyebab kematian Sutrimo. Salah satunya adalah kondisi TKP yang sudah tidak lagi steril ketika penyidik mulai melakukan pendalaman. Selain itu, polisi menyisir rekaman kamera CCTV di sekitar Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk mengusut kasus kematian Sutrimo yang diduga Karumga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Aparat kepolisian memasang garis polisi di gerbang dan pintu masuk Klinik Morden. Langkah ini dilakukan guna mengusut tuntas misteri kematian Sutrimo. Tak hanya di gerbang depan, garis polisi juga tampak mengikat pintu masuk utama klinik. Tim penyidik juga mencari dan meminta keterangan dari sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi saat korban ditemukan untuk menyusun kronologi secara utuh. Ya, sebelumnya Kepala Staf Rumah Tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditemukan tewas di sebuah klinik. Dalam informasi tersebut, Sutrimo meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa. Sutrimo, Kepala Rumah Tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditemukan tewas tak wajar. Korban ditewas ini dengan mulut berbusa. Korban juga sempat dilarikan ke sebuah klinik. Korban juga sempat ke rumah sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru dan dinyatakan telah meninggal dunia. Dikabarkan Sutrimo sempat menelepon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Almarhum Sutrimo dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. Dua tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang, Febri Adriansyah dan Don Rito, sudah ditahan. Ya, hingga kini belum diketahui siapa pemilik 74 kg emas dan 543 miliar rupiah.
Walaupun dua tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansa dan Don Rito sudah ditahan, namun ada satu teka-teki yang belum terpecahkan. Siapa pemilik 74 kg emas dan 543 miliar rupiah hasil penggeledahan Kortas Tibidkor? Febri sempat mengaku jika rumah di Sentul adalah miliknya, namun tidak dengan barang-barang yang ada di dalamnya. Tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampisus, dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan. Tiba-tiba saja melalui pengacaranya, Don Rito mengaku jika emas dan uang yang disita polisi di rumah Febri adalah miliknya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kedua, yang pasti itu ada pihak yang secara legal menyerahkan. Sepekan kemudian, 24 Juli, Febri Ardiansa menyusul Don Rito. Penyidik Kejagung menetapkannya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Sebelum digelandang ke rutan KPK, Febri sempat melontarkan teka-teki tentang emas dan uang yang disita polisi di rumahnya. Jalan dulu. Biar jaksa penyidik lihat. Jadi masuknya ke sana. Teka-teki yang dilempar Febri harus dibuktikan oleh penyidik. Ahli hukum pidana menyebut jika uang dan emas di rumah Febri hasil titipan, kemungkinan besar penitipnya adalah pengusaha atau atasan Febri sendiri. Nah, itu kan menjadi pertanyaan, ya. Jadi punya siapa itu? Ya, penyidik bisa membuktikan bahwa itu adalah miliknya. Dan kalaupun kemudian dia berargumen bahwa itu dia dititipin, nah pertanyaannya adalah siapa yang berani nitip ke dia? Kan kemungkinannya ada dua. Yang berhubungan secara struktural birokrasi gitu ya kan, artinya atasannya atau temennya satu-satu eselon, sama-sama eselon 1 gitu ya kan, bisa seperti itu kan, atau orang lain yang punya hubungan bisnis dengan dia. Kini si pelempar teka-teki sudah dipenjara dengan tudingan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sementara tim Sembilan Kejagung tidak menjelaskan lebih detail kasus TPPU yang dilakukan mantan jaksanya itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bagaimana perkembangan kasus kematian kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah? Sudah ada rekan kami Indira Utomo dan juru kamera Fihir Fauzia di Polda Metro Jaya. Selamat pagi Indira, kemarin polisi melakukan olah TKP dan ada barang bukti apa saja yang ditemukan di tempat kejadian. Ya, selamat pagi Lala dan juga Togi. Memang kemarin Senin pada tanggal 27 Juli, tim Pusat Laboratorium Forensik melaksanakan olah tempat kejadian perkara terkait meninggalnya Sutrimo, yakni kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah di Klinik Modern Estetik Klinik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan olah TKP ini berlangsung sejak pukul 1 siang, yang mana polisi mulai membuka garis kuning pembatas hingga pukul 2:15. Dan usai olah TKP, petugas membawa sejumlah barang dari dalam klinik yang akan nantinya diperiksa lebih lanjut di Pusat Laboratorium Forensik. Penyidik juga sempat ditanyai oleh awak media apakah menemukan adanya indikasi temuan racun di lokasi kejadian, namun dari pihak penyidik mengatakan memang tidak ada tanda-tanda tersebut. Namun kepolisian belum mengungkap apa saja barang yang diamankan dari hasil olah TKP dan mengatakan saat ini masih proses penyelidikan dan nantinya untuk hasilnya akan langsung dibeberkan kepada awak media melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya. Dan dari awak media sendiri memang melihat ada beberapa barang yang dibawa dari dalam klinik. Contohnya ada kotak hitam, tikar, dan sejumlah barang yang dimasukkan ke dalam plastik. Dan apabila kita lihat kondisi lebih dalam, apakah dari bangunan klinik modern tersebut memang sudah terlihat tidak berpenghuni, mulai banyak tanaman seperti bangunan yang sudah tidak terawat, kemudian terlihat juga atap plafon yang jebol. Dan seorang security yang bekerja di dekat klinik modern ini juga mengatakan untuk klinik modern ini sudah tidak beroperasi sejak pandemi COVID-19. Dan berdasarkan keterangan dari mantan karyawan klinik modern lainnya, untuk Sutrimo ini sebelumnya memang dikatakan pernah bekerja
bekerja di klinik Morden, namun untuk periode tahunnya belum diketahui dan dikatakan sempat tinggal di klinik Morden sehari-harinya. Dan untuk kilas balik sendiri pada tanggal Kamis 23 Juli ini Sutrimo memang ditemukan sudah tidak bernyawa di halaman klinik Morden Jakarta Selatan dan dibawa ke RS Muhammadiyah Taman Puring. Namun saat tiba sampai di sana memang sudah meninggal dunia. Dan pada Minggu 26 Juli, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengonfirmasi adanya berita tersebut. Dan memang pada saat itu malamnya juga langsung melaksanakan olah TKP dan masih menyusuri dan mencari bukti tambahan baik dari CCTV, kemudian warga sekitar yang tinggal di klinik Morden. Sementara itu untuk kuasa hukum Febri Ardiansyah menanggapi adanya berita mengenai kematian ex Karungga dari Jampitsus ini sendiri mengatakan bahwa sampai saat ini memilih untuk lebih fokus ke penanganan perkara yang memang dihadapi kliennya dan mengatakan untuk menunggu saja hasil dari penyelidikan yang nantinya akan disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Sementara itu Lala dan juga Togi. Atas laporannya Indira Utomo dan juru kamera Fihir Fauzia di Polda Metro Jaya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, 9 pembalap Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Cross Country Rally Team kembali akan turun membawa nama merah putih dalam ajang rally terbesar Asia Cross Country Rally atau AXCR 2026. Ya, para rally Indonesia ini akan berjuang menuntaskan jarak sejauh 2.000 km dalam event yang akan berlangsung di Thailand pada 9 hingga 16 Agustus 2026. Asia Cross Country Rally atau AXCR yang berlangsung setiap tahun di Thailand akan kembali digelar pada 9 hingga 16 Agustus 2026 mendatang. Sebanyak 9 pereli Indonesia akan terjun membawa nama merah putih dalam AXCR 2026 yang merupakan ajang rally terbesar di Asia. Antara lain Memen Haryanto di kelas T1G atau mobil bensin, Lodi Natasa dan Tubagus Adi untuk kelas T1D atau mobil diesel, Gemma Surya di kelas T2E atau mobil standar. Sementara untuk roda 2 ada 5 pereli, antara lain Rudi Poa di kelas M2, Irma Ferdiana di kelas M1. Dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Tangerang Selatan, menyebutkan bahwa seluruh pereli yang tergabung dalam Indonesia Cross Country Rally Team sudah siap dan persiapan yang dilakukan hampir mencapai 100%, baik fisik, mental, hingga kendaraan yang akan digunakan. Kalau ngomongin persiapan kendaraan, insya Allah jauh lebih bagus persiapannya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Saya mempunyai waktu yang panjang buat develop mobil dan test drive dan lain sebagainya, trial. Saya melakukan beberapa perubahan kendaraan dari sektor suspensi yang saya upgrade. Tahun ini diberitakan bahwa rutenya akan lebih pendek untuk special stage-nya atau rute balapnya. Jadi mereka juga mengingatkan lebih pendek tapi tidak lebih mudah. Nah, kemungkinan akan berlumpur biasanya atau berbukit. Kejuaraan cross country paling bergengsi di Asia ini akan mempertemukan para pereli dari berbagai negara dengan karakter lintasan yang sangat menantang, mulai dari hutan, pegunungan, jalur berbatu, lumpur, hingga menyeberangi sungai. AXCR 2026 akan menempuh jarak sekitar 2.000 km melalui 6 etapa kompetitif, dimulai dari Pattaya dan berakhir di Phitsanulok, Thailand. Dari Tangerang Selatan, Banten, Stephen Patinama, Ade Supriyatna, iNews melaporkan.